Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat 8-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan berbicara tentang tetap berpaut pada Tuhan. Tetap berpaut pada Tuhan. Tetap berpaut pada Tuhan artinya selalu terikat, melilit erat-erat pada Tuhan. Tetap berpaut pada Tuhan artinya selalu melekat erat-erat pada Tuhan. Tetap berpaut pada Tuhan artinya selalu berpegang kuat-kuat pada Tuhan. Yosua pasal 23 ayat 8 tadi dikatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Dikatakan di sana, kamu harus. Kata harus berarti tidak boleh tidak. Harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berpaut pada Tuhan. Mengapa kita harus berpaut pada Tuhan? Alasannya kita berpaut kepada Tuhan karena yang pertama, tidak ada yang lebih kuat selain daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lebih kuat selain daripada Tuhan. Dikatakan tadi dalam Yosua pasal 23 ayat 9 dikatakan tadi, bukankah Tuhan menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Dikatakan di sana tadi, Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat. Bangsa-bangsa yang besar, bahkan dikatakan bukan hanya besar, kuat. Tetapi dikatakan Tuhan menghalaunya. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih kuat selain daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih luar biasa selain daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih besar selain daripada Tuhan. Karena memang di dalam dunia ini tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Semua kekuatan, semua kekuasaan yang ada dalam dunia ini ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dikatakan di sana, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Tuhan Yesus. Artinya segala kuasa dan kekuatan yang ada di surga dan di bumi ada dalam kendali, ada dalam kuasa, ada dalam kekuasaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap berpaut kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu, kita percaya ada kekuatan, ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih besar daripada itu. Segala kuasa yang di surga dan di bumi dikatakan ada dalam kendali Tuhan Yesus. Ada dalam kuasa Tuhan Yesus. Lalu mengapa kita berpaut kepada Tuhan Yesus? Berpaut kepada Tuhan. Harus berpaut kepada Tuhan. Karena kita tahu tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mengapa kita harus berpaut kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, karena jikalau kita berpaut kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita supaya kita menjadi kuat, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat 8-9 tadi dikatakan begini, bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Luar biasa dikatakan di sana. Mengapa seorang pun tidak ada yang bertahan menghadapi kamu dikatakan di sana tadi. Mengapa seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu. Bahkan dikatakan satu orang daripada kamu dapat mengejar 1000 orang.
Satu orang dikatakan dapat mengejar 1000 orang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang berperang bagi kita. Ini artinya kalau kita tetap berpaut pada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menjadi kuat. Bukan kita yang kuat, tetapi Tuhan yang membuat kita kuat. Bahkan satu orang pun kita dikatakan bisa mengejar 1000 orang. Kenapa? Karena kita yang lemah dibuat Tuhan jadi kuat. Ingat, bukan kita yang kuat, Tuhan yang kuat. Makanya kita berpaut kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita berpaut pada Tuhan, Tuhan membuat kita jadi kuat. Apapun masalah pergumulan persoalan kita, kalau kita dalam Tuhan, Tuhan akan buat kita kuat. Dan kita akan bisa melewati masalah dan pergumulan persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita saat ini, apapun tantangan kita, apapun peperangan yang sedang kita hadapi, tetap berpaut kepada Tuhan. Mengapa saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tetap berpaut pada Tuhan? Karena waktu kita berpaut kepada Tuhan, itu artinya kita tahu hanya Tuhan yang kuat. Tidak ada yang kuat selain daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita berpaut kepada Tuhan? Waktu kita berpaut kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya kita tetap berpaut kepada Tuhan sehingga kita menjadi kuat? Bagaimana caranya supaya kita tetap berpaut pada Tuhan? Dikatakan tadi dalam Yosua pasal 23 ayat 11 tadi dikatakan, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi supaya saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat kuat, tetap berpaut kepada Tuhan, yang harus kita lakukan, ya kita harus dikatakan dengan bertekun mengasihi Tuhan. Bertekun mengasihi Tuhan. Bertekun berarti berkeras hati. Bertekun berarti bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh bekerja. Bersungguh-sungguh belajar. Bersungguh-sungguh berusaha. Bersungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kata firman Tuhan tadi, kita menuruti segala perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintahnya. Jadi kita dapat tetap berpaut pada Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara bertekun, bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Kita mengasihi Tuhan dengan melakukan segala perintahnya. Maka dikatakan dengan itu, dikatakan nyawamu akan terjaga. Dikatakan itulah demi nyawamu dikatakan. Artinya, jika kita tetap berpaut pada Tuhan, dengan bertekun, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita berpegang dan lakukan perintahnya, maka dikatakan Tuhan akan menjaga nyawa kita. Dan Tuhan akan membuat kita dikatakan menjadi kuat. Karena Tuhan sendiri yang berperang bagi kita untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan yang kita jalani. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, pagi hari ini, sepanjang hari ini, dan ke depan, mari kita tetap berpaut kepada Tuhan. Mengapa saya berpaut kepada Tuhan? Kita berpaut kepada Tuhan karena tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan, selain daripada Tuhan. Mengapa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berpaut pada Tuhan? Karena kita tahu ketika kita berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan akan buat kita menjadi kuat. Bagaimana cara supaya kuat? Mengasihi Tuhan, bertekun mengasihi Tuhan. Karena dengan demikian dikatakan itu jaga nyawa kita. Dengan demikian Tuhan berperang ganti kita. Tuhan yang menjadikan kita kuat. Tuhan yang membuat kita dapat melalui segala sesuatu yang kita hadapi ke depan. Mari kita sama-sama saat ini berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu ajarkan kami supaya kami tetap berpaut pada Tuhan. Kami berpaut kepada Tuhan karena kami tahu tidak ada yang lebih kuat selain daripada Tuhan. Kami berpaut kepada Tuhan karena kami tahu ketika kami berpaut kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kami kuat dalam kelemahan kami. Dalam keterbatasan kekurangan kami akan kuat.
karena kami berpaut kepada Tuhan yang Maha Kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami belajar Tuhan Yesus untuk berpaut pada Tuhan dengan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dengan mengasihi Tuhan, dan bertekun mengasihi Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan jaga nyawa kami, Tuhan akan berperang ganti kami. Tuhan memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia, berkati presiden, wakil presiden, pemimpin negara kami yang memimpin negara ini. Beri mereka hikmat, beri mereka pengetahuan, beri mereka kuasa, beri mereka kekuatan Tuhan untuk mengatasi Tuhan Yesus. Kami berdoa buat masalah pergumulan, khususnya masalah virus corona, pandemi corona yang berkembang belakangan ini. Engkau berkati segala dokter, semua dokter medis semuanya yang ada, beri mereka kekuatan kesehatan untuk mengatasi Tuhan, untuk mengendalikan Tuhan Yesus situasi bangsa dan negara kami yang sedang berusaha Tuhan Yesus memutuskan rantai pandemi virus corona. Tuhan Yesus, Engkau berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tengah bangsa ini, secara khusus buat JSS Tuhan. Engkau berkati JSS umatmu dimanapun mereka berada. Engkau berikan mereka tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Mereka berpaut kepada Engkau Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam aktivitas kegiatan mereka. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.